Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-53. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, akhirnya keduanya telah memasuki padukuhan Kembang Arum. Mereka sengaja menghindari gardu-gardu perondaan, sehingga tidak seorang pun yang mengetahui bahwa mereka berdua telah kembali ke padukuhan. Kedua anak muda itu tidak naik ke pendopo dan mengetuk pintu peringgitan, tetapi keduanya langsung masuk ke longkangan. Tetapi karena pintu sekedeng tertutup dan diselarak dari dalam, maka dengan hati-hati keduanya harus meloncati dinding longkangan. Beberapa saat kemudian, Paksi Pamekasan telah mengetuk pintu butulan perlahan-lahan. Ternyata ketukan itu segera didengar oleh orang yang ada di dalam. Sesaat kemudian, terdengar gemerisik langkah kaki itu terhenti di belakang pintu. Siapa di luar? Yang terdengar adalah suara Ki Pananggungan. Aku Paman, Paksi dan Wijang. Ki Pananggungan pun mengenal suara itu. Karena itu maka sejenak kemudian terdengar selarak pintu diangkat dan pintu butulan itu terbuka. Demikian Ki Pananggungan itu melihat Paksi Pamekasan dan Wijang di kegelapan malam dalam percikan sorot lampu minyak yang menyorot dari ruang dalam. Maka ia pun menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku memang yakin bahwa kalian akan kembali. Yang Maha Agung masih berkenan melindungi kami, Paman," desis Paksi Pamekasan. "Masuklah." Keduanya pun kemudian melangkah masuk. Mereka duduk di ruang dalam di bawah cahaya lampu yang redup. "Apa yang telah terjadi dengan kalian, Ger?" bertanya Ki Pananggungan. Wijanglah yang kemudian menceritakan dengan singkat apa yang telah terjadi. "Kami tidak mempunyai pilihan lain, Paman. Kami terpaksa membunuh mereka berdua." Ki Pananggungan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku mengerti. Bahkan aku sudah memperhitungkan kemungkinan itu sebelumnya. Kalian berdua memang tidak mempunyai kesempatan lain jika kalian tidak ingin dijerat. Kecuali itu kami mempunyai alasan lain." "Alasan apa?" "Keduanya adalah orang licik dan sama sekali tidak menghargai nyawa orang lain. Mereka ingin membunuh kami sekedar mencoba-coba. Kalau cincin itu diketemukan, syukurlah. Jika tidak, mereka tidak merasa dirugikan. Yang mati bukan sanak kadang mereka. Sementara itu, mereka sama sekali tidak menghiraukan lagi Ki Rangga Sumowerdi dan apalagi Haryo Wisoko." Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Katanya, "Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Mereka akan dapat melakukan apa saja tanpa menghiraukan kepentingan dan bahkan nyawa orang lain. Kali ini mereka terbentur pada kemampuan yang dapat mengatasi mereka. Jika tidak, maka pada kesempatan lain mereka tentu akan membunuh dan membunuh lagi, bahkan untuk persoalan yang tidak berarti sekalipun." Wijang dan Paksi Pamekasan itu pun mengangguk-angguk. Sementara Ki Pananggungan itu pun berkata, "Selain persoalan yang kalian hadapi itu, Ger, ada sesuatu yang perlu kalian ketahui." Wijang dan Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak. Sementara Ki Pananggungan itu berkata selanjutnya, "Sepeninggal kalian berdua, ayah dan ibu Kemuning itu telah singgah kemari."
Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung? Bertanya Paksi Pamekasan. Ya, Ki Pananggungan mengangguk. Mereka justru tidak tahu bahwa Kemuning ada di sini. Sejak mereka pergi, mereka belum pernah pulang. Jadi apakah maksud kedatangannya kemari? Bertanya Wijang. Mereka hanya singgah sebentar. Mereka justru terkejut karena Kemuning ada di sini. Mereka dalam perjalanan kemana? Tentu mereka tidak berterus terang kepadaku. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka masih ingin menjelajahi daerah di sebelah selatan Gunung Merapi. Dalam pengembaraan mereka itulah mereka menyempatkan diri untuk singgah. Apakah pesan mereka kepada Kemuning? Bertanya Paksi Pamekasan. Pupus Rembulung telah menangisi Kemuning yang harus menempuh perjalanan jauh sampai ke tempat ini. Kemuning menceritakan kesulitannya di sepanjang perjalanannya. Tidak seluruhnya, Nyi Permati telah memberitahukan kepadanya yang manakah yang dapat disampaikan dan yang manakah tidak. Kemuning tidak bercerita tentang Bau Langlang. Apakah Nyi Pupus Rembulung itu benar-benar menangisinya atau sekedar satu wujud kepura-puraan saja? Pupus Rembulung memang sangat mengasihinya. Jika saja Kemuning bercerita tentang Bau Langlang, sampai ke ujung langit pun orang itu akan diburunya. Jawab Ki Pananggungan. Paksi Pamekasan dan Wijang mengangguk-angguk, sementara Wijang bertanya, kenapa keduanya begitu tergesa-gesa? Agaknya mereka tidak ingin didahului oleh orang lain. Wijang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kenapa semuanya sekarang pergi ke selatan setelah aku pergi ke selatan? Apakah yang telah menuntun mereka? Petunjuk apakah yang telah membawa mereka beramai-ramai menuju ke arah kemana aku pergi? Pangeran, desis Ki Pananggungan. Pangeran adalah seseorang yang memiliki kelebihan dari orang lain. Mungkin derajat dan kedudukan pangeran, mungkin ilmu pangeran yang seakan-akan tidak ada batasnya. Tetapi mungkin juga karena cincin yang pangeran bawa, atau semuanya saling berpengaruh, sehingga getaran yang seakan-akan memancar dari pribadi pangeran itu telah mempengaruhi getar di dalam diri orang-orang yang memang sedang mencari pangeran. Sadar atau tidak sadar, maka getar di dalam diri mereka itu telah menuntun mereka untuk pergi ke arah pangeran pergi. Jadi bagaimana aku harus menghindarkan jejak itu? Apakah aku harus membuang cincin itu atau menitipkan kepada seseorang? Itu akan sangat berbahaya, pangeran. Ya, aku bawa cincin itu karena aku tahu cincin ini akan hilang jika tetap berada di bangsal pusaka. Berpasang-pasang mata para bangsawan, para pejabat, dan para pemimpin yang setiap hari berkeliaran di istana akan mencarinya. Sehingga pada suatu saat cincin ini tentu akan dicuri orang. Ketika kemudian aku pergi dan membawanya, maka akulah yang kemudian diburu oleh orang-orang yang tamak itu. Namun tiba-tiba Paksi Pamekasan bertanya, bagaimana jika cincin itu kau simpan, sementara kau tetap berada di istana? Kau tidak dapat membayangkan bagaimana tamaknya orang-orang di dalam istana. Tidak ada bedanya dengan orang-orang dari beberapa perguruan yang sedang memburu cincin itu. Jika aku membawa cincin itu dan tetap berada di istana, maka nyawaku akan terancam. Sementara ruang gerakku terasa sangat sempit. Aku merasa di luar istana, ruang gerakku lebih luas dan bebas. Sedangkan ancaman itu ternyata ada di mana-mana. Paksi Pamekasan mengangguk kecil. Ia dapat mengerti alasan Wijang. Demikian pula Ki Pananggungan. Karena itu, maka Ki Pananggungan itu pun berkata, jika demikian, pangeran harus berhati-hati. Ya, Paman. Wijang mengangguk-angguk. Pangeran akan dapat tinggal di sini bersama Angger Paksi untuk waktu yang lebih lama. Kedua orang tua Kemuning itu tentu tidak akan segera datang lagi kemari. Tetapi tempat ini sudah mulai dijamah oleh orang-orang yang sedang memburu Pangeran Benowo itu, Paman.
jawab Wijang. Karena itu, sebaiknya untuk sementara kami menyingkir. Jika kami masih berada di sini, mungkin kehidupan dan keluarga paman pun akan selalu terganggu. Tidak, Pangeran. Nampaknya yang terjadi adalah satu kebetulan. Agaknya orang-orang yang datang itu hanya sekedar untung-untungan. Bagaimanapun juga, telah ada orang yang datang kemari. Kemungkinan yang sama akan dapat terjadi lagi. Kami sangat berterima kasih, Paman. Paman memberikan tempat kepada kami. Tetapi sekali lagi aku ingin mengatakan, kami tidak ingin menyulitkan keadaan Paman. Maksud Pangeran? Aku dan Paksi Pamekasan sudah bersepakat untuk meneruskan pengembaraan ini. Kami ingin melihat-lihat Alas Mentaok, satu daerah yang dijanjikan oleh Ayahanda bagi Kakang Mas Sutawijaya. Jika saja kami dapat bertemu dengan Kakang Mas Sutawijaya di Alas Mentaok, maka cerita tentang cincin itu akan segera menjadi padam. Maksud Pangeran? Biarlah Kakang Mas Sutawijaya yang memiliki cincin itu. Ia adalah pemegang masa depan. Tetapi Pangeran adalah putra laki-laki Kanjeng Sultan. Kita tahu bahwa Raden Sutawijaya adalah putra angkat Ayahanda Pangeran. Wijang menggeleng-gelengkan kepalanya, katanya, entahlah, rasa-rasanya seperti yang aku katakan. Kakang Mas Sutawijaya adalah pemegang masa depan setelah Pajang yang menurut pendapatku tidak akan berumur panjang. Kenapa Pangeran berpikir bahwa Pajang tidak akan berumur panjang? Wijang menarik nafas dalam-dalam, sementara Paksi Pamekasan menundukkan kepalanya. Ia pernah beberapa kali bertanya, namun setiap kali Wijang menjawab bahwa ia tidak pantas untuk menceritakan kekurangan ayahnya sendiri. Namun Wijang ternyata tidak menjawab pertanyaan Ki Pananggungan. Ki Pananggungan pun tidak mendesaknya. Ia pun mengetahui bahwa tentu ada hal-hal yang tidak dapat dikatakan. Karena itu maka ia pun mengalihkan pembicaraannya. Tetapi Pangeran, bukankah sampai saat ini Alas Mentaok masih belum diserahkan kepada Ki Gede Pemanahan? Sepengetahuanku belum, Paman. Dengan demikian, maka Raden Sutawijaya tentu belum berada di Alas Mentaok. Sebagai Kakang Mas Sutawijaya memang belum, Paman. Tetapi Paman tentu juga tahu bahwa kadang-kadang Kakang Mas Sutawijaya juga hilang dari istana. Kadang-kadang untuk waktu yang pendek, tetapi kadang-kadang untuk waktu yang agak lama. Jika saja kebetulan Kakang Mas Sutawijaya berada di Alas Mentaok atau di mana saja, ia tentu tahu bahwa aku sedang tidak berada di istana. Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Ia menangkap perasaan kecewa Pangeran Benowo terhadap ayahandanya dan terhadap pemerintahan di Pajang. Tetapi Pangeran Benowo tidak ingin bergerak dari istana itu sendiri. Pangeran Benowo telah menyatakan kekecewaannya dengan caranya sendiri. Dalam pada itu Wijang itu pun berkata, malam ini kami berdua ingin melanjutkan perjalanan kami Ki Pananggungan. Bukan karena kami tidak kerasan di rumah ini, tetapi untuk kebaikan kita semuanya, maka kami memilih untuk meninggalkan rumah ini. Ki Pananggungan tidak dapat memaksa mereka untuk tetap tinggal. Keduanya adalah anak-anak muda yang sudah dewasa penuh, yang sudah dapat menentukan langkah-langkah yang mereka ambil dengan penuh tanggung jawab. Baiklah, Ngger, berkata Ki Pananggungan, kami dapat mengerti maksud Angger meninggalkan rumah ini. Sementara itu Paksi Pamekasan pun berkata, Paman, apakah aku dapat minta diri kepada Kemuning? Ki Pananggungan menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk-angguk. Ia pun berkata, baik Ngger, aku akan membangunkannya. Sejenak kemudian yang duduk di ruang dalam itu tidak saja Ki Pananggungan dan Kemuning saja, tetapi Nyi Permati dan Nyi Pananggungan telah duduk bersama mereka.
Wijang dan Paksi Pamekasan pun kemudian telah minta diri kepada mereka. Tanpa menyebut alasan yang sebenarnya, Paksi Pamekasan mengatakan bahwa ia harus melanjutkan pengembaraannya. Kedatangan orang-orang yang berniat buruk terhadapnya dan terhadap Wijang dengan tanpa alasan yang pasti membuat kedua anak muda itu tidak merasa tenang. Kemuning menundukkan kepalanya. Ia tidak dapat mencegah keduanya meninggalkan rumah pamannya. Meskipun sebenarnya ia ingin mengatakannya, tetapi sebagai seorang gadis, Kemuning memang harus menjaga dirinya, mengekang perasaannya yang bergejolak, dan menahan dirinya. Meskipun demikian, Kemuning itu pun bertanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Tetapi bukankah Kakang akan kembali pada suatu saat?" "Ya, aku akan kembali. Baru saja ayah dan ibu singgah. Seandainya Kakang ada, Kakang dapat berkenalan dengan ayah dan ibu." Jantung Paksi berdesir, namun ia pun kemudian menjawab, "Pada kesempatan lain, kami tentu akan dapat bertemu dengan ayah dan ibumu, Kemuning." Kemuning tidak menjawab lagi, tetapi debar jantungnya serasa berdetak semakin cepat. Demikianlah beberapa saat kemudian Wijang dan Paksi Pamekasan pun telah meninggalkan rumah itu. Bukan hanya Kemuning yang mengharap mereka dapat datang kembali, tetapi juga Nyi Pananggungan dan Nyi Permati. Memang berat rasanya, terutama Paksi Pamekasan ketika ia melangkah keluar dari regol halaman rumah Ki Pananggungan. Tetapi mereka tidak dapat berbuat lain. Paksi Pamekasan sadar bahwa ia tidak dapat sekedar menuruti keinginannya sendiri, tetapi ia harus memikirkan kepentingan yang lebih luas. Malam itu Wijang dan Paksi Pamekasan meninggalkan padukuhan Kembang Arum. Mereka menyusuri jalan yang menuju ke selatan. Tidak ada tujuan yang pasti. Yang akan mereka lakukan adalah melihat-lihat alas Mentaok serta menghindari orang-orang yang memburunya. Namun Wijang memang harus berhati-hati. Di antara orang-orang yang memburunya adalah orang-orang yang telah mengenalnya, terutama para pengikut Haryo Wisoko, orang-orang yang sama sekali tidak diduga oleh Pangeran Benowo. Orang-orang yang diduganya prajurit-prajurit yang setia, namun ternyata pengaruh kebendaan dan keduniawian telah membuat mata mereka menjadi silau, sehingga mereka telah menjual kesetiaannya sebagai seorang prajurit. Embun malam yang turun membuat Wijang dan Paksi Pamekasan merasa semakin dingin. Rerumputan menjadi basah dan sentuhan angin lembut mengguncang titik-titik embun yang bergayutan di ujung dedaunan. "Apakah kita tidak akan berhenti dan beristirahat?" bertanya Wijang. "Di mana?" bertanya Paksi Pamekasan. "Gubuk itu." "Tetapi kita tidak boleh kesiangan. Belum tentu pemilik gubuk itu orang yang ramah, yang tidak berkeberatan memberi tempat sekedar berteduh kepada seseorang." Wijang mengangguk sambil tersenyum. Katanya, "Salah seorang dari kita tidak akan kesiangan." Keduanya pun kemudian telah berhenti berjalan. Beberapa puluh langkah meniti pematang, kemudian naik ke sebuah gubuk kecil. Beberapa lembar tali yang panjang terjulur menggapai orang-orangan sawah untuk mengusir burung di siang hari. Padi yang sudah siap dipanen memang harus ditunggui agar tidak terlalu banyak dimakan burung-burung liar yang kadang-kadang dalam kelompok yang besar seperti segumpal awan turun dari langit. Kedua anak muda itu pun kemudian membaringkan diri mereka. Wijang menggeliat sambil berdesis, "Tubuhku terasa pegal-pegal."
Aku juga, sahut Paksi Pamekasan. Bagaimana dengan lukamu? Sudah tidak terasa lagi, jawab Paksi Pamekasan. Wijang tidak bertanya lagi. Dicobanya untuk memejamkan matanya, meskipun hanya sekejap. Jika mereka dapat tidur, rasa-rasanya tubuh mereka akan merasa segar. Sebenarnya lah, karena kebiasaan mereka, maka sebelum fajar mereka memang sudah terbangun. Dalam pada itu sebelum matahari terbit, keduanya telah meninggalkan gubuk itu. Tubuh mereka memang terasa menjadi semakin segar, meskipun mereka hanya sempat tidur sejenak. Matahari terasa mulai menggatalkan kulit ketika mereka memasuki sebuah padukuhan. Keduanya belum pernah mengenali padukuhan itu. Mereka melihat kesibukan yang sama seperti di padukuhan-padukuhan yang lain. Beberapa orang menyapu halaman, ada pula yang menyapu jalan di depan regol halaman rumahnya. Derit Senggot Timba terdengar dengan iramanya sendiri. Namun ada juga seseorang yang berselimut kain panjangnya, berjongkok di depan regol, seakan-akan hari yang datang tidak memberinya kesibukan sama sekali, sehingga ia sempat duduk merenungi hayalan-hayalan yang amat panjang. Suara sapu lidi di halaman sebelah. Derit Senggot Timba tidak mampu membangunkannya dari lamunannya yang memberikan kenikmatan semu. Wijang sempat juga berkata, "Ada juga pemalas di mana-mana." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, tetapi ketika ia berpaling ke arah orang yang duduk berselimut kain panjang itu, Wijang berkata, "Jangan kau perhatikan orang itu, nanti ia marah." Oh, Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Di pinggir jalan, dekat dengan regol padukuhan, terdapat sebuah kedai kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari. Agaknya orang-orang di sekitarnya tidak perlu pergi ke pasar karena di kedai kecil itu telah dijual berbagai macam kebutuhan, terutama kebutuhan dapur, kecuali keperluan-keperluan khusus. Sementara Wijang dan Paksi Pamekasan melanjutkan perjalanannya. Gangsar dengan sengaja berjalan lewat di depan rumah Ki Pananggungan. Hatinya menjadi berdebar-debar ketika ia tidak melihat dua orang yang disebut kemenakan Ki Pananggungan itu menyapu dan menyiram halaman. Yang sibuk menyapu halaman rumah Ki Pananggungan adalah Kemuning. Gangsar itu pun berhenti di regol halaman rumah Kemuning. Di depan pintu ia berdiri termangu-mangu, memandang Kemuning yang tengah sibuk menyapu halaman. Di matanya, Kemuning nampak menjadi semakin dewasa dan semakin cantik. Oh, Kemuning tersenyum ketika ia melihat Gangsar berdiri di regol halaman. "Kau menyapu halaman sendiri, Kemuning? Di mana kedua orang saudaramu itu?" "Mereka sudah pergi, Gangsar." "Kemana?" "Pulang." "Apakah kedua orang yang menjemputnya itu saudaramu pula?" "Kedua orang yang mana?" "Kemarin aku melihat kedua orang anak muda itu berjalan bersama dua orang laki-laki." Kemuning mengerutkan dahinya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, "Di mana kau melihat kedua saudaraku itu?" "Di luar regol. Kebetulan saja aku melihat keduanya berjalan keluar dari regol padukuhan, diikuti oleh kedua orang laki-laki itu." "Kau pernah melihat kedua orang laki-laki itu sebelumnya?" bertanya Kemuning. Gangsar termangu-mangu sejenak, namun kemudian Gangsar justru bertanya, "Siapakah kedua orang itu?" Kemuning mengerutkan dahinya, namun kemudian ia pun menjawab, "Yang seorang adalah pamanku, yang seorang lagi saudara sepupu paman."
Oh, Gangsar mengangguk-angguk. Hampir di luar sadarnya, Gangsar itu pun berkata, "Aku bertemu dengan kedua orang itu sebelumnya." "Di mana?" "Di Bulak." Keduanya bertanya, apakah aku mengenal kedua orang saudaramu itu. "Oh, dan kau tunjukkan rumah Paman Pananggungan ini. Bukankah mereka ada di sini?" "Iya, mereka memang ada di sini." "Apakah kelak mereka akan kembali?" bertanya Gangsar kemudian. "Aku tidak tahu, Gangsar. Mungkin mereka akan kembali, tetapi mungkin juga tidak. Kenapa?" "Tidak apa-apa, Kemuning. Aku hanya ingin tahu." Kemuning tidak menyahut lagi. Tangannya mulai mengayunkan sapu lidinya lagi sambil berkata, "Maaf, Gangsar. Aku harus menyelesaikan kerjaan ini karena kedua orang saudaraku itu sudah pulang." "Apakah kau tidak berkeberatan jika aku membantumu?" bertanya Gangsar pula. Kemuning memandang Gangsar dengan kerut di dahi. Dengan heran ia bertanya, "Kau akan membantu aku menyapu halaman ini?" "Kalau kau tidak berkeberatan, Kemuning." "Apakah halaman rumahmu sudah kau sapu?" "Ibuku yang menyapu halaman rumahku." Kemuning tersenyum. Katanya, "Terima kasih atas kesediaanmu membantu aku, Gangsar. Tetapi akan lebih baik jika kau membantu ibumu menyapu halaman rumahmu sendiri." Wajah Gangsar menegang sejenak, tetapi ia pun kemudian telah berdiam diri. Dipandanginya saja Kemuning yang sedang menyapu halaman rumahnya. Tangannya bergerak dengan lincah. Setapak demi setapak ia bergerak maju. Sekali-sekali dengan lengan bajunya, Kemuning mengusap keringat di keningnya. Untuk beberapa saat lamanya Gangsar berdiri bersandar uger-uger pintu regol halaman. Untuk beberapa saat ia tidak berkata apa-apa. Tetapi kemudian Gangsar itu pun telah minta diri. "Aku akan pergi ke sawah, Kemuning." Kemuning berhenti mengayunkan sapunya. Gadis itu sempat tersenyum sambil menjawab, "Silahkan, Gangsar, tetapi bukankah sawahmu sudah dipanen?" "Sudah, Kemuning. Kami sudah bersiap-siap untuk menanam palawija. Bukankah sebagian besar sawah di Bulak sebelah sudah dipanen? Beberapa bahu yang terletak di tempat yang agak rendah, di dekat susukan itu, memang agak terlambat, tetapi tidak terlalu banyak. Dan agaknya, dalam 1-2 hari ini juga sudah akan dipanen." Kemuning mengangguk-angguk. Sementara itu Gangsar yang turun ke jalan itu berkata pula, "Sudahlah, Kemuning, nanti aku akan singgah lagi." Kemuning tidak menjawab, tetapi ia mulai mengayunkan sapu lidinya lagi. Sepeninggal Gangsar, Kemuning sempat memikirkan keterangan Gangsar tentang kedua orang yang telah membawa Wijang dan Paksi Pamekasan. Kemuning tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Paksi Pamekasan dan Wijang tidak bercerita apa-apa, pamannya pun tidak. Namun agaknya ada sesuatu yang tidak wajar telah terjadi. Gangsarlah yang telah menunjukkan bahwa Kakang Paksi dan Wijang ada di rumah ini. Meskipun demikian, Kemuning tidak tahu apa hubungannya antara Gangsar dengan kedua orang itu. Satu kebetulan atau ada sesuatu di balik sikap Gangsar itu. Kemuning mencoba untuk melupakan saja keterangan Gangsar tentang kedua orang yang telah mengambil Paksi Pamekasan dan Wijang itu. Agaknya Gangsar juga tidak tahu bahwa semalam Paksi Pamekasan dan Wijang telah kembali dan minta diri untuk pergi. Kemuning menarik nafas dalam-dalam. Bagi Kemuning, Paksi Pamekasan adalah seorang yang telah meninggalkan bekas di dinding jantungnya. Namun Kemuning tidak tahu siapakah sebenarnya Paksi Pamekasan itu. Namun bagi Kemuning,
Paksi Pamekasan adalah anak muda yang pernah membebaskannya dari tangan yang akan meremasnya menjadi kerak neraka. Kakang Paksi datang dengan diselimuti rahasia. Kemudian ia pergi ke balik kabut rahasia pula. Kemuning sama sekali tidak dapat membayangkan dari mana Paksi Pamekasan datang dan kemana ia pergi. Namun satu hal yang diharapkannya, bahwa pada suatu saat ia akan kembali lagi menemuinya, mungkin di rumah pamannya, Ki Pananggungan, namun mungkin di rumahnya sendiri. Namun sebuah pertanyaan telah membayang. Apakah ayah dan ibu dapat menerima kehadirannya? Kemuning menggelengkan kepalanya. Ia tidak mau lagi memikirkannya. Biarlah itu nanti terjadi apa yang akan terjadi. Dengan demikian, maka perhatian Kemuning pun tertuju sepenuhnya pada jalur-jalur bekas sapu lidinya, serta sampah yang terdorong semakin ke sudut halaman. Sebuah lubang tempat sampah terdapat di sudut halaman. Masih ada sisa abu pembakaran sampah yang tersisa kemarin. Dalam pada itu Wijang dan Paksi Pamekasan pun berjalan terus menyusuri jalan yang masih saja terasa menurun. Meskipun sekali-sekali jalan terasa datar, bahkan sedikit menanjak naik, tetapi mereka menyadari bahwa mereka sedang menuruni kaki Gunung Merapi. Ketika sekali-sekali mereka menoleh, maka nampak puncak Gunung Merapi yang kebiru-biruan sudah menjadi semakin jauh. Awan yang putih bergerak perlahan-lahan melintas di depan wajah Gunung Merapi yang garang itu. Ketika Wijang dan Paksi Pamekasan memasuki sebuah padukuhan yang besar, maka mereka pun melihat jalan yang menjadi semakin ramai. Paksi Pamekasan yang terbiasa pergi ke pasar, itu pun berdesis. Agaknya ada pasar di padukuhan itu. Kenapa? Kita akan melihat perempuan yang berjalan hilir mudik, menggendong bakul dan menjinjing kereneng. Wijang pun mengangguk-angguk pula. Mereka tentu orang-orang yang pergi ke pasar atau pulang dari pasar. Paksi Pamekasan dan Wijang pun kemudian dengan sendirinya mengikuti jalan yang ramai itu. Tanpa membicarakannya lebih dahulu, keduanya pun rasa-rasanya sepakat untuk pergi ke pasar. Agaknya hari itu adalah kebetulan hari pasaran. Pasar yang terhitung luas itu tidak menampung orang yang berjualan dan berbelanja. Tidak jauh dari pasar itu terdapat pemberhentian pedati. Beberapa buah pedati terdapat di tempat itu. Ada yang sedang memuat bahan pangan, tetapi ada juga yang sedang menurunkan muatannya. Bukan saja hasil bumi, tetapi juga barang-barang kerajinan. Kerajinan dari bambu dan bahkan kain lurik. Paksi Pamekasan dan Wijang berdiri termangu-mangu di depan regol pasar yang ramai itu. Sekali-sekali mereka terdesak menepi, tetapi di pinggir jalan, orang-orang yang berjualan berderet sampai ke ujung. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.